sapaan yang kuat. Maka dari itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Nala Latifah Aryani dan juga rekan saya Hilmi Dia Sultani dari SMA Negeri 3 Semarang dengan Ibu Pembimbing Ibu Diana Maria SPD. Angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia mencapai lebih dari 130.000 kasus per tahun. Ini memicu permintaan implan tulang hingga 100.000 keping per tahun. Saat ini kita masih bergantung pada titanium, logam kaku yang meskipun kuat justru seringkali memicu stress shielding dan memaksa pasien naik ke meja operasi untuk kedua kalinya hanya untuk menghantam logam. Berangkat dari permasalahan tersebut, kami menghadirkan sebuah solusi melalui penelitian yang berjudul Potensi Komposit Nanohidroksiapatit berbasis limbah cangkang telur dan kitosan sebagai scaffold tulang biodegradable. Kami menawarkan konsep implan yang tidak hanya mampu menopang penyembuhan tulang, tetapi juga dapat meluruh dan juga menyatu dengan tubuh secara alami. Selain itu, kami juga memadukannya dengan kitosan dari limbah kulit udang yang digunakan sebagai matriks polimer antibakteri. Kombinasi ini menciptakan sebuah scaffold atau perancah yang tidak hanya mendukung regenerasi tulang, tetapi juga dapat terurai secara perlahan di dalam tubuh, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk operasi kedua. Berikut rumusan masalah penelitian kami. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret hingga April 2026 di Laboratorium Biologi SMA 3 Semarang dan juga Laboratorium CNH. Berikut desain eksperimen serta alat dan bahan yang kami gunakan di penelitian kami. Prosedur penelitian dimulai dari preparasi nanohidroksiapatit, preparasi kitosan, dan yang terakhir fabrikasi bone scaffold. Pada tahap preparasi nanohidroksiapatit terdapat 5 tahapan, yaitu kalsinasi, hidrasi, presipitation basah, kontrol pH, dan aging. Memasuki tahap fabrikasi, proses diawali dengan pencampuran bubuk nanohidroksiapatit ke dalam larutan kitosan. Selanjutnya dilakukan penambahan NaHCO3. Ini krusial karena reaksi tersebut akan melepaskan gas CO2 yang nantinya akan membentuk struktur pori mikro. Sebagai tahap akhir, campuran tersebut dicetak dan dibekukan pada suhu ekstrim, yaitu minus 40 derajat Celcius, sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam freeze dryer selama 24-48 jam untuk penyempurnaan struktur. Kami menggunakan 3 uji dalam penelitian ini, yaitu uji porositas, uji tekstur, dan uji degradasi in vitro. Pada hasil uji porositas dan kekuatan tekstur bone scaffold ditunjukkan bahwa sampel P2 merupakan formulasi paling ideal karena berhasil mencapai titik kesetimbangan optimal antara porositas tinggi untuk integrasi biologis dan kekuatan mekanik yang stabil guna meniru mikrolingkungan jaringan tulang asli. Lalu, pada hasil uji degradasi komposit, sampel P2 merupakan efektivitas klinik terbaik dengan laju degradasi terkontrol sebesar 8,48%, yang mampu menyediakan waktu optimal bagi adhesi dan proliferasi sel osteoblast untuk membentuk jaringan tulang baru sebelum penyangga lurus sepenuhnya secara alami. Penelitian ini berhasil memfabrikasi komposit bone scaffold 3 dimensi berbasis limbah organik lokal melalui kombinasi metode presipitasi basah dan freeze drying. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variasi komposisi berpengaruh signifikan terhadap performa material, dengan sampel P2 sebagai komposisi terbaik yang memiliki porositas sebesar 37,78% serta kekuatan mekanik sebesar 1,219 kgf untuk mendukung proliferasi sel. Selain itu, seluruh sampel terbukti bersifat biodegradable dengan laju degradasi yang dapat diatur agar selaras dengan kecepatan regenerasi tulang yang asli. Berikut dokumentasi penelitian kami. Sekian presentasi penelitian dari kami. Semoga spektakuler.